Ria Ricis, sehabis sidang perceraian antara Ria Ricis bersama Teuku Ryan, menariknya Ria Ricis langsung pergi ke negara Jepang. Tetapi yang menjadi trending topik adalah aksi yang dilakukan oleh Ricis ketika memberikan oleh-oleh ketika berada di Jepang untuk suaminya atau mungkin mantan suaminya, walaupun perceraian itu masih dalam proses ya teman-teman. Dimana banyak sekali orang penasaran akan konten tersebut karena dengan sengaja ketika Ricis berada di Jepang, nama dari Ricis langsung membuat konten dan mengatakan di toko sepatu pria bahwa Ricis membelikan untuk papa dari Moana. Sebetulnya aksi yang dilakukan oleh Ria Ricis merupakan aksi yang terpuji. Walaupun rumah tangganya sudah retak, tetapi Ria Ricis masih berusaha membelikan oleh-oleh. Dan tentu saja oleh-oleh itu diatasnamakan dari Moana untuk papanya teman-teman. Banyak dari komentar yang berharap agar hubungan mereka bisa kembali bersama seperti sedia kala, karena ini menjadi nilai positif dari Ria Ricis untuk rujuk kepada Teuku Ryan. Tetapi sehari kemudian sangat disayangkan, scene yang ditampilkan oleh Ria Ricis ketika berada di negara Jepang langsung dihapus ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa aksi positif yang dilakukan oleh Ria Ricis harus dihapus oleh Ria Ricis sendiri di dalam konten YouTube yang dibuat ketika berada di negara Jepang yang diupload sekitar 5 hari yang lalu. Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, kemungkinan besar hati kecil dari Ria Ricis ingin kembali bersama Teuku Ryan. Tetapi ketika aksi itu dilakukan, Ria Ricis tidak tahan dengan komentar yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa perceraian dari Ria Ricis hanya sekedar konten, karena beberapa hari setelah sidang itu berlangsung, Ria Ricis langsung memberikan oleh-oleh seakan-akan itu menjadi tanda bahwa Ria Ricis ingin rujuk. Jadi Ria Ricis sepertinya tidak tahan akan komentar dari masyarakat Indonesia yang mengatakan retaknya rumah tangga dari Ria Ricis hanya untuk kepentingan konten saja. Jadi aksi yang dilakukan oleh Ria Ricis langsung dihapus ya teman-teman. Cuman konten, cerai kok disetting. Kalau mau rujuk aja, gue gak peduli. Itu suara yang ditakuti oleh Ria Ricis. Bisakah mereka rujuk? Sebetulnya semua itu sudah diprediksi oleh Kemal Palevi bahwa retaknya rumah tangga dari Ria Ricis hanya sekedar konten. Jadi bagaimana menurut teman-teman, mungkinkah hubungan dari Ria Ricis akan kembali bersama dengan Teuku Ryan? Dan kalau itu terjadi, apakah hujatan kepada Ria Ricis akan semakin menjadi? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Tadinya gue udah males nih bikin video-video begini ya kan, bahas ini. Tapi karena tadi malam banget nih, gue baru nonton konten TikTok ada yang selesaiin gue. Jadi isi kontennya tuh tentang pertanyaan gue ke Ria Ricis. Intinya ada beberapa poin yang pengen banget gue debat, makanya gue bikinin video ini gitu. Dan dibahas kalian aja lah, kok juga udah viral. Ricisnya juga udah mention gue di Twitter, di TikTok. Jadi biar sekalian aja lah, biar clear. Toh juga kasus ini habis debat capres hilang. Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Pahlevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebut soal ini mungkin bercandaan. Ini gua tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen yang ini fans Ria Ricis ya, terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Ini gua tegasin, itu tidak bercanda, itu satu, itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya. Tapi ini fakta. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua
kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Enggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Gak ada. Itu mah dia Ricis doang udah itu. Jadi ya patokan gue ya, Ricis tuh ngonten limitnya udah segitu loh. Sampai kayak ziarah kubur aja udah dikontenin apa segala macem. Itu tuh limitnya udah segitu gitu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan, itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu. Nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Itu satu. Yang kedua, di video itu mbaknya bilang bahwa sebenarnya kayaknya karya Ricis ini nggak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen mengabadikan momen aja gitu. Ya memang kita tahu ya kalau karya Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah, nggak ada maksud apa-apa, ini harus di bold nih Mbak. Ini mohon maaf banget Mbak, ini harus di bold. Nggak ada maksud apa-apa itu, bener mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada, bukan, nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis, ini jenius Mbak. Dia itu pebisnis, bener dah. Itu konten, emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah. Gitu, ini jenius ini anak, ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Temen saya juga banyak, temen gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis, udah bisnis. Tapi ya udahlah. Toh gue bikin video ini juga kalian tetap serang saya. Toh gue bikin video ini juga tidak mengubah perspektif kalian kalau saya tidak punya empati. Jadi ya udahlah, gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya, sehat-sehat terus buat Ria Ricis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya itu aja lah, pokoknya lah. Peace. Jangan peace, ini jadi 02 ya. Jadi gimana dong? Peace. Peace. Ini juga amin nih.